Shalom, selamat pagi. Saya Yuni Sylvia dari Prodi D3 TLM tingkat 1 kelas A. Di video ini saya akan membahas tentang jenis-jenis kata. Yang pertama, kata benda. Kata benda atau nomina adalah kata yang menyatakan segala sesuatu yang dibedakan. Contoh kata benda biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Kata benda terbagi dari beberapa jenis, yaitu yang pertama, kata benda umum, yang kedua, kata benda khusus, yang ketiga, kata benda konkret, kata benda abstrak, kata benda turunan, kata benda dasar. Yang kedua, kata sifat. Yang pertama, proper adjektif, yang kedua deskriptif, adjektif, dan lain-lain. Yang ketiga, kata kerja. Yang pertama, kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Yang kedua, kata kerja dasar dan kata kerja turunan. Dan yang ketiga, kata kerja trasif dan intrasif. Yang keempat, jenis-jenis kata keterangan dan waktu. Yang pertama, kata keterangan waktu, kata keterangan tempat, kata keterangan alat baca, kata keterangan perlawanan. Yang kelima, kata bilangan. Kata bilangan dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kata bilangan tentu takrif, misalnya 1/2 ke 7. Yang kedua, kata bilangan tak mampu, tak tarif, misalnya beberapa, seluruh, banyak, sebagian, segenap, dan berbagi. Kata bilangan takrif ialah kata bilangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Yang keenam, kata ganti. Kata ganti merupakan salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Contoh, saya sudah pernah pergi ke Bandung pada tanggal 10 Desember 2017. Yang ketujuh, kata tugas. Kata tugas terbagi menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, preposisi, konjungsi, interjeksi, partikel, artikula. Yang kedelapan, kata abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Dalam abstrak, biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen. Tidak ada penambahan fasiran, opini, dan interpretasi lain dalam penulisan abstrak. Kata abstrak terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, abstrak informatif. Yang kedua, abstrak indikatif. Yang kesembilan, kata konkret. Berdasarkan arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, konkret adalah nyata, benar-benar ada, berwujud, dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Contohnya, sepeda motor, pesawat terbang, lemari, ibu, bapak, baju, makanan, lampu, gitar, uang. Yang ke-10, kata ilmiah. Kata ilmiah merupakan kata yang biasanya digunakan oleh kalangan tertentu dalam situasi tertentu pula, seperti penulis karya ilmiah yang ada pertemuan resmi atau ilmiah. Oleh karena itu, kata ilmiah bersifat baku dan resmi. Kata yang termaksud contoh kata ilmiah adalah tidak mampu. Yang ke-11, kata tugas. Kata tugas terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, preposisi, konjungsi, interjeksi, partikel, artikula. Yang ke-12, kata denotatif. Kalimat denotatif adalah kalimat yang memiliki makna yang sebenarnya. Arti dari denotatif adalah makna sebenarnya dari sebuah kata. Contohnya adalah kambing hitam yang bermakna sebenarnya yaitu kambing berwarna hitam.
Yang ke-13, kata konotatif. Konotatif adalah kata yang mengandung arti tidak sebenarnya dan biasanya berupa kiasan. Contohnya, kutu buku. Artinya adalah orang yang gemar membaca buku. Yang ke-14, kata populer. Kata populer terdiri dari kata-kata yang mudah dipahami oleh semua orang tanpa harus ditela lagi arti atau maknanya. Contohnya, Pak Tony bekerja sebagai penjual ikan hias. Dalam sebulan ia bisa mendapat keuntungan berisi sebesar 500. Yang ke-15, kata khusus. Kata khusus adalah kata yang dipakai dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna terbatas, lebih spesifik, dan cakupnya sempit. Contohnya, hujan, bersalju, kemarau, semi, mendung, panas. Yang ke-16, kata slang. Kata slang adalah bahasa yang digunakan oleh komunitas tertentu, sehingga jarang diketahui oleh kelompok atau komunitas masyarakat bahasa lainnya. Penggunaan bahasa slang kadang kala dimaksudkan agar orang lain tidak mengerti bahasa mereka. Krida Laksana menjelaskan bahwa slang sebagai ragam bahasa yang tidak resmi, dipakai oleh kaum remaja atau kelompok sosial tertentu untuk komunikasi dalam kelompok mereka dengan tujuan agar orang di luar kelompoknya tidak mengerti. Slang pada umumnya berupa satuan ekspresi atau kata-kata yang sudah mengalami berbagai jenis perubahan bentuk dan makna. Yang ke-17, kata jargon. Jargon adalah frase atau kalimat yang pendek. Jargon biasanya diperkenalkan dengan cepat oleh orang-orang yang memiliki pengaruh besar seperti pemimpin negara, artis, dan tokoh-tokoh dalam bidang tertentu. Contoh, jargon misalnya Wani Piro yang diperkenalkan salah satu iklan rokok. Yang ke-18, kata prokem. Prokem adalah suatu bentuk bahasa slang yang proses dalam pembentukannya dengan cara afiksasi, membalikan susunan kata, dan dengan memberi suatu sisipan. Oleh karena itu, bahasa slang dalam bentuk prokem ini sulit diprediksikan. Contoh, beberapa kata-kata dari bahasa slang yang digunakan oleh anak muda khususnya yang digunakan dalam sosial media. Yang ke-19, sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Terdapat 3 jenis sinonim. Yang pertama, sinonim mutlak, semirip, dan selingkung. Yang ke-20, antonim. Antonim merupakan kata-kata memiliki makna saking berlawanan satu sama lain. Antonim biasa disebut juga dengan perlawanan kata atau lawan kata. Contoh, tinggi, pendek, kaya, miskin, gelap, gelap. Yang ke-21, homograf. Homograf adalah kata yang ejaannya sama dengan kata lain, tetapi lafal dan maknanya berbeda. Contoh, Pak Ahmad terpilih menjadi pemimpin apel pada pagi hari ini. Apel dari kalimat ini berarti kumpulan atau upacara. Buah apel yang dibeli dari pasar rasanya sangat manis. Apel dari kalimat ini jenis buah. 22. Homofon. Homofon adalah suatu kata yang dimiliki pelafalan sama namun dengan tulisan dan arti yang berbeda. Contohnya, dalam bahasa Indonesia antara lain de jarum dengan jarum serta rok dan rok. Yang ke-23, polisem. Polisemi adalah makna antara kata yang sering digunakan dalam beberapa kalimat atau konteks yang berbeda. Contoh,
kata mata yang digunakan untuk beberapa frasa atau kata yang majemuk. Misalnya mata rantai, mata kaki, dan mata pencarian. 24. Sintesia. Sinestesia adalah proses perubahan makna yang terjadi sebagai akibat pertukaran tangkapan antara dua indera yang berbeda. Contoh, betapa sedap memandang gadis cantik yang selesai berdandan. Suaranya terang sekali. Yang ke-25, penyoratif. Penyoratif adalah kata atau kalimat yang mengalami penurunan makna atau suatu kata yang memiliki makna baik dari positif mengalami penurunan menjadi kurang baik. Contoh, istri menjadi bini, kakek meninggal menjadi mati. Yang ke-26, amelioratif. Amelioratif adalah proses perubahan makna bahwa makna baru dirasakan lebih tinggi nilainya daripada makna dahulu. Contoh, kata wanita lebih tinggi nilainya daripada perempuan. Yang ke-27, kata nominal. Kata nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata dan benda. Contohnya, ibuku adalah seorang dosen di salah satu kampus swasta di kota ini. Yang ke-29, verba transitif. Verba adalah kata kerja yang memerlukan objek sebagai pelengkapan agar bisa dimengerti. Contoh, memukul bola, memakan nasi, dan mengelus kucing. Verba intransitif, yakni adalah kerja yang tak memerlukan objek sebagai pelengkap agar bisa dimengerti. Contoh, tidur, lari, nyanyi. Yang ke-30, kata majemuk. Kata majemuk dapat diartikan sebagai kalimat yang terdiri dari dua kata. Contoh, kakek pergi ke Medan dan nenek di rumah. Yang ke-31, kata depan. Kata depan adalah preposisi kata depan yang terletak di posisi depan, tepat sebelum kata yang lain. Kata lain yang dimaksud adalah kata benda, kerja, dan keterangan lain. Kata depan ini akan berfungsi memperkuat makna kata di belakangnya. Yang ke-32, konjungsi. Konjungsi atau sambungan adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan satu bahasa yang sederajat. Contoh, dan atau serta preposisi dan konjungsi adalah dua kelas yang memiliki anggota yang dapat beririsan.